وصلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته بإحسان الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bersama-sama, mari sudah bersama-sama untuk kita pelajari bahwasanya kesadaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus nyadar ibadah yang kita lakukan ini belumlah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di samping itu kita juga sebagai hamba yang selalu berusaha untuk taat menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin, sehingga sebagaimana dalam syair kemarin, ilahillah asturil firdausi ahla wala aku ala naril jahim. Ini adalah kondisi kita ini harus menyadari bahwasanya tidak ada kekuatan sedikit pun yang bisa menjalankan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak ada kekuatan sedikit pun bagi diri kita di dalam menjauhi segala dosa maksiat kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatunya harus diserahkan kepada Allah, dan segala sesuatunya juga harus diniati lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharapkan ridho. Yang dikejar itu, yang diterima itu, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah upah, masalah pahala itu adalah hal nomor 2. Tapi yang kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai ridho ini, ya otomatis di dalam setiap amal harus betul-betul diniati lillahi ta'ala, ikhlas, bukan karena mendapatkan apapun, bahkan bukan karena ingin mendapatkan surga. Tapi yang kita kejar, yang kita cari adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ridho namanya itu. Waqala Asbli, idza arata an tanisa billah ayaspunu baqama Allah wa la yaqiru minhum fastaujaba min an-nafsik. Di sini di dalam makalah selanjutnya bahwasanya bila mana kita itu menginginkan satu kenikmatan, bila mana kita ini ingin merasakan lazat, kenikmatan di saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat hati kita ini munasabah kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya adalah fastanisu min nafsik. Maka caranya adalah dengan cara memutus hawa yang ada di dalam diri. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya di saat kita ini beribadah kepada Allah, bila mana kita ingin merasakan nikmatnya dikala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya kita harus memutus terhadap kenikmatan nafsu, memutus terhadap keinginan nafsu. Maka di saat itulah kita akan merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh bahwasanya kita ini dari kecil sudah terbiasa,
sudah dididik dan terdidik untuk senang dengan duit, ya. Nah, dari kecil sudah senang dengan duit, sehingga dikala kita ini tidak punya duit, pusing tak kira-kira? Pusing. Karena dari kecil memang sudah jadi mindset kita sudah diproses semacam itu, dibikin semacam itu, dilulu dengan harta, dilulu dengan kenikmatan dunia, sehingga kebiasaan kita yuk senang dengan dunia, senang dengan dunia. Maka bila mana sebaliknya, bila mana kita ingin merasakan nikmatnya bertemu kepada Allah, ya kita harus menghilangkan kenikmatan kita kepada dunia, baru itu akan merasa nikmat. Ya tadi, mengapa kita tuh senang betul dengan duit, dengan dunia? Karena memang rasa nikmat itu dari kecil sudah dididik kita dengan senang pada dunia, sehingga dikala kita beribadah ya biasa-biasa saja, bahkan kadang jenuh, ya kan? Sholat lama betul, sholat terpaksa, ya kan? Wah, nanti jamnya habis nanti, wah belum ini dan sebagainya, ya kan? Banyak keperluan yang harus dikejar. Nah, apa yang terjadi pada diri kita kan sebaliknya, ya? Sebaliknya yang terjadi itu. Sementara kalau ingin merasakan nikmat bertemu kepada Allah, ya kita harus memutus kenikmatan kepada dunia. Maka saat itulah kita ini akan bisa merasakan lazat nikmat bertemu dengan Allah. Ya kayak sholat itu kalau sudah betul-betul khusyuk, nah, maka hilang semuanya kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu hilang. Makanya di dalam riwayat itu bahkan sampai-sampai Sayyidina Ali juga ada riwayat, Sayyid Zainal Arifin juga ada riwayat, di saat kena panah malah diminta di saat sholat untuk dicabut. Nah, karena kenapa? Di saat sholat itu beliau itu merasa nikmat karena bertemu dengan sang kekasih tercinta, ya. Nikmat karena senang karena bertemu dengan kekasihnya, sehingga apa kenikmatan dunia, rasa sakit semuanya hilang total. Jadi apa yang ada di dunia yang menghias dunia hilang total. Kalau kita kan sebaliknya, kalau pisah dengan duit pusing. Kenapa? Karena cintanya sudah terlalu cinta dengan dunia. Bila mana ditinggalkan dunia, ya kita akhirnya pusing, bingung, pusing 7 keliling. Begitupun juga ada yang bantah, kan kita itu masih di dunia, ya mau nggak mau ya harus cinta dunia. Ya wallahu alam bisawab, ya kan. Suila saibata mawti'an halati fil manam wa qala ya muli ya Abu Bakar atadri itu mengakhbar talak kutu bisolihin. Pada ini ada satu riwayat, suatu saat Imam Sabli ini bermimpi. Di dalam mimpi itu beliau ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalam itu riwayatnya bahwasanya qultu bi sholihin amali qala, apakah yang menyebabkan Allah itu mengampunkan dosa-dosamu? Apakah karena sholatmu? Qultu bi sholihin amal, apakah dengan kebaikan amalmu? Qala, bukan karena kebaikan amalku. Atau bi ikhlasi ubudih, atau apakah dengan ikhlasnya engkau beribadah? Qala la. Qultu habibi wusu, atau kan bihajah, atau karena hajimu? Bukan. Atau karena puasamu? Bukan. Atau karena sholatmu? Bukan.
Nah, terus apa yang menyebabkan engkau itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini diriwayatkan bahwasanya qala laqultu illahi wa qala ta'ala atadruni khina kuntu yamsi fi dari fi atatin wajadta ghairatu syair qad adqahan. Diriwayatkan, ingatkah engkau wahai Arsibli di saat engkau jalan-jalan di kota Baghdad, setelah itu engkau melihat anak kucing, melihat anak kucing yang kecil, namanya kucing yang kecil ya. Melihat kucing yang kecil, anak kucing yang kecil. Atau faham. Kemudian engkau dengan rasa kasih sayang, dengan ikhlasnya, dengan rahmannya, kasih sayangnya, merasa kasihan, kemudian engkau menolongnya. Jadi itu termasuk gara-gara mengapa Allah itu memberikan Rahman Rahimnya kepada Imam Shibli, dikarenakan di saat itu tadi, di saat jalan-jalan bertemu dengan kucing yang kecil, setelah itu kasihan, merasa kasihan sehingga kucing itu ditolong. Jadi dengan satu pekerjaan yang dilakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat menolong kucing itu dengan penuh kasih sayang. Menolong kucing yang dengan penuh kasih sayang, sehingga dengan itulah Imam Shibli ini mendapatkan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pendekatan yang secara total kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ibadah yang dilakukan di saat ada di dunia, mengalahkan ibadah sholatnya, mengalahkan ibadah sedekahnya, mengalahkan puasanya, mengalahkan hajinya dan lain sebagainya. Karena sebagaimana kebiasaan namanya manusia, requestnya Allah itu kalau sholat ya harus khusyuk, kalau sedekah ya harus ikhlas, kalau puasa ya harus iman dan wahtisaban, kalau toh haji ya harus mabrur. Nah, sementara rata-rata yang kita lakukan ini sholatnya belum sampai khusyuk, berarti kan belum sesuai dengan requestnya Allah. Sedekahnya belum ikhlas, ikhlasnya kalau dipaksa. Mana dong? Kalau dipaksa baru ikhlas. Begitu juga puasanya, ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kambing soemen minat jual atos itu aja. Hajinya haji mabrur, bukan haji mabrur. Sehingga tidak bisa dibuat andalan. Nah, dengan pendekatan kepada Allah di saat menolong kucing dengan betul-betul karena Allah Ta'ala Rahman Rahim, karena Allah Ta'ala penuh dengan kasih sayang, justru itu yang membekas di dalam diri, justru itu yang membekas sehingga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak riwayat seorang pelacur memberikan minum kepada anjing pada kukuk. Di saat kukuk ini kelaparan, kehausan, ngos-ngos, kemudian ada dari Manggarsari ngasih minuman pakai sepatunya. Nah, serta merta itu akhirnya dia bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di saat memberikan kepada makhluknya Allah berupa kuku, itu dengan rasa kasih sayang, rasa iba yang betul-betul iba, pokoknya betul-betul iba, rasa kasihan dan lain sebagainya, dan tanpa ada embel-embel. Nah, kalau sudah begitu tanpa embel-embel, kok supaya mendapatkan pahala, itu tidak ada. Supaya mendapatkan masuk surga itu tidak ada. Nah,
Di saat menolong kan begitu, menolong kepada kucing, menolong. Kan begitu biasanya kita kasihan kucingnya. Itu kita tidak mikir pahala. Sementara yang bisa kita lakukan kalau kita ke majelis ini kan mengharapkan pahala. Kalau sholat mengharapkan pahala, puasa mengharapkan pahala, ya kan? Kalau tidak ada pahalanya males melakukannya. Nah ini kan ini yang kita lakukan. Model makom-makom kita kan masih dalam makom semacam itu. Sementara kalau yang sesungguhnya dikala kita ini melakukan ibadah kemudian tujuannya untuk mendapatkan pahala, tujuannya untuk mendapatkan surga, itu berarti amal yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti karena ada embel-embel tadi baru melakukannya. Kalau tidak ada embel-embel akhirnya tidak melakukannya. Nah, tapi kalau ridho Allah itu di dalam kita beramal dan betul-betul tidak ada niatan kemana-mana. Hanya saja model kita ini untuk mencapai ridho Allah memang perlu latihan. Perlu latihan. Makanya inilah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bersyukurnya kepada Allah, saking rahman rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sehingga setiap amal itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kenyataannya itu tidak ngefek. Artinya apa? Apa yang kita lakukan kok ternyata tujuannya karena pahala, tujuannya karena surga, itu malah belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena Allah yang menginginkan adalah lillahi ta'ala. Nah terus berarti kan bertentangan? Tidak. Makanya di saat kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat baginda Rasulullah, itu ada sebenarnya ada berbagai pelatihan ya, supaya terlatih, supaya giat, dikasih upah dulu. Nah, setelah lama sudah menjadi refleks, seharusnya upah itu harus kita hilangkan. Karena apa? Itu sesuatu yang sudah tidak perlu untuk kita jadikan sebagai tujuan. Harusnya ya gampangane ngomong enak ini loh. Kerja nek pabrik ya, kuwi misale kan sudah kesepakatan atau pegawai negeri itu kalau kerja pasti dapat gaji enggak? Pasti. Andai kata kita kerja tidak mengharapkan gaji, digaji enggak? Halo? Kita niat kerja dari rumah, niatnya tuh ora pengen ngenteni gajian. Tapi kita bekerja, digaji enggak? Loh, iya kan? Kalau kita kerja menunggu gaji kasarannya ya, kok niatnya dapat gaji, kuwi ndak diterima oleh Allah, gampangannya ngono lho ya. Tapi kalau kita sama-sama bekerja tapi ndak mengharapkan gaji, sing penting nyambut gawe, kan tetap digaji kan? Tetap. Lah, makanya ini kan pelatihan. Maksudnya Allah itu kalau sudah itu menjadi kebiasaan, karena pahala itu sudah pasti dikasih Allah. Kalau sudah mahir, dia tuh tidak usah mengharapkan ngono-ngono kuwi. Kita beramal, tidak usah mengharap-harap supaya masuk surga, tidak usah mengharap supaya diberikan pahala, tidak usah. Karena sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah otomatis. Kita berniat dikasih, nggak niat juga. Nah, kalau niat tidak ada nilainya, kalau tidak diniati mendapat ridhonya. Ngono maksudnya. Jadi kayak pahala itu adalah makom pelatihan. Nah, makom pelatihan.
Makanya namanya pelatihan ya harus kita latih. Harus kita latih. Di setiap ibadah, setiap sholat, wes ora usah ngenteni ngono-ngono kuwi. Tapi juga harus sportif. Ya kan? Bilangnya lillahi ta'ala. Tapi begitu sholat berat betul. Nah, kan? Begitu ke majelis berat betul. Terus niatnya ki opo? Terus apa bedanya dengan sifat-sifat orang munafik? Maka Allah menyamakan dengan orang yang belum ikhlas, disamakan dengan innal munafiqina yukhadi'un Allah, selalu menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan dikira surga itu harganya murah, Bro. Nah, mahal. Nah, karena masuk surga itu bukan karena amal yang kita lakukan, tapi amalnya masuk karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ridho Allah itu diberikan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita putuskan, ya sudah, sholat mulai cilik sampai mulai indil sampai sekarang tidak khusyuk-khusyuk. Wes ora oleh ridho, ora usah salat wes. Ya itu petaka itu namanya kan. Itu petaka. Maka kan mafhum kita mulai dari dulu sampai tuwek arepe mati ya ora khusyuk-khusyuk, apalagi yang ndak salat. Ya malah selesai. Ya malah selesai, ya malah kacau. Makanya kita beribadah itu hanya mengharapkan ridho Allah. Itu aja harapan kita. Karena memang kenyataannya belum sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus harus selalu untuk kita niatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Siblim, lau tafaqtum khilawatil wasilah la'arabtum murarul qati'ah. Kalau kita ini al-qarib Allah, ingin betul-betul merasakan nikmat halwatnya wasilah, bertemu dengan qaribnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka la gharratum mararul qati'ah al-bu'dun indan nadat. Itu begini, bahwasanya kalau kita bisa merasakan nikmatnya bertemu kepada Allah, pasti kita bisa merasakan sakitnya di saat kita itu berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di saat kita bisa menikmati punya banyak duit, wes tanggal muda ya kan, kipas-kipas. Begitu tanggal tua. Iya kan? Sampai kasbon ini loh. Karena bisa merasakan sumpek kan duit. Mengapa kok merasa sumpek sedih gak punya duit? Karena merasakan nikmatnya di saat punya duit. Ini loh gambarannya. Maka dikala kita itu bisa merasakan nikmatnya bertemu kepada Allah, maka kita pun juga akan bisa merasakan betapa sedihnya, sakitnya di saat kita berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah mengapa kita nggak merasakan sakit di saat kita ndak ketemu sama Allah? Karena kita ndak pernah merasakan betapa nikmatnya kita ini bertemu dengan Allah. Makanya yuk happy aja, ya kan? Sholat secara paksaan, sedekah secara paksaan, nah, ya happy aja. Kenapa? Ya, belum pernah merasakan lazatnya, nikmatnya di saat bertemu dengan Allah. Maka jangan berharap, ya, jangan berharap merasa senang kalau kita belum pernah merasakan berpisah. Bodoh saat pacaran, di saat bertemu, wow, dunia milik kita berdua. Ya, begitu berpisah jam di sana, apalagi tidak ketemu, ya kan? Weh, susah. Ya begitulah. Maka apa yang harus kita kejar? Ya, harus kita kejar. Maka kita harus betul-betul
Bagaimana caranya supaya kita merasa nikmat, merasa senang, merasa nikmat dikala kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberikan kesehatan begini, kemudian kita tidak menyanyiakannya, kita maksimalkan untuk ibadah, maksimalkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ya jangan cara beginilah, ke majelis, kemudian berjamaah dan lain sebagainya. Nah, hal semacam itu kita latih bersyukur. Ya. Alhamdulillah ya Allah, sehari ini. Nah, hitung kebaikannya tidak apa-apa. Sehari ini udah begini. Tabungan ada di sini kan. Makanya kalau kita sering-sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sering-sering bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dengan begitu kita akan terlatih merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Makanya janji Allah itu siapapun yang mengurusi agamanya Allah, dunianya pasti akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang alim lagi para wali itu tidak begitu di dunia karena apa? Konsentrasinya hanya Kepada Allah. mengurusi agamanya Allah. Akhirnya dunia datang sendiri. Semliane mancur, peringatan, Sehat. tok, nyawa beda, mati-matian, pendapatan masih jauh dari haji, ya, pesantren, kursi, anak-anak dan sebagainya, tidak ada apa-apa pendapatannya. Nah, sementara yang tidak peduli dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan Allah, mati. Nah, itu gambar, semacam itu gambar. Makanya harus kita latih. Bagi kita makhluk kita itu latih bagaimana setiap kita pergi kerja, ya, ke pabrik, ke kantor, bukan rasa ini tidak peduli. Halo. Bukan kalau ini dari duit, bukan tidak usah. Apa niatnya? Menjalankan perintah Allah untuk menjadi nafkah rezeki yang halal. Lillahi ta'ala. Sangat cukup sampai 40 tahun. Halo. Oleh balik dia balik dunia itu tenang. Ngomong sama Allah. Ngomong sama Allah lillahi ta'ala. Terus buat tahu lah. Surat pengen bulan duit. Tapi jangan begini agak kuat. Ya efeknya itu kita harus cek. Walaupun musik apapun, tidak usah ngeluh. Ngeluh hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Percuma ngeluh kepada manusia. Tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Yang boleh boros menurut bukan bisa mengeyak belum bulan sudah habis. Betul-betul dia nanti lagi apa? Mengeluh kepada Allah. Kalau itu bisa dilatih, ya itu sudah dikasih oleh para aulia. Latih betul-betul sungguh-sungguh di dalam kita dia boleh kerja, tidak usah menyanyi kita menyanyi duit, tapi nilai ta'ala menjalankan perintah Allah. Nilai ta'ala. Tapi kalau saya ngomong, tanggal oke. Masya Allah. Ini kalau saya ragu-ragu
Muat. Batuk. Bunyi sudah mulut tapi